Bang Ken, kali ini kita langsung saja. Iya. Saya ingin tanya tanggapan Bang Ken terkait hasil survei yang terakhir disampaikan oleh Litbang Kompas, dan yang terakhir juga kemarin ada teman-teman dari Indikator, juga survei yang terakhir lah. Iya. Apa temuannya kira-kira? Ya, kalau yang terakhir-terakhir ini memang justru temuan survei-survei itu Gelombang banyak yang survei. belum menentukan pilihannya gitu ya. Malah meningkat ya. Ada yang sampai 28% belum menentukan pilihannya seperti Litbang Kompas ya. Ada surveinya LSI Jaya Dihanan misalnya itu 26% belum menentukan. Betul. Bahkan survei-survei yang lain, walaupun ada juga yang menyatakan ada 8%. Ya, ini menunjukkan bahwa ada pergeseran pemilih nih. Artinya pilihan mereka yang tadinya mungkin ke siapa gitu ya, bergeser, atau mungkin setelah mereka mendapat informasi lebih banyak, lebih lengkap, dia pikir-pikir dulu nih untuk menentukan pilihan. Bisa juga seperti itu. Bisa juga mereka menunggu debat nanti malam. Nanti malam kan akan ada debat capres, akan menghadirkan 3 capres membahas poin-poin penting, terutama misalnya terkait dengan demokrasi. Apakah demokrasi ini akan semakin maju atau jangan-jangan seperti yang katakanlah misalnya di medsos itu kan menyebut Pak Konoha, Wakanda. Itu apakah negeri kita ini semakin baik kebebasan berekspresi, semakin baik demokrasinya dilihat dari ya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, baik itu di depan publik maupun di media sosial. Dari teman survei yang terakhir ini kan ada banyak cara membacanya. Iya. Perspektif yang disampaikan juga cukup banyak. Ada yang mengatakan angka 39% itu justru alarm buat paslon 02, dan sebaliknya yang menjadi perhatian masyarakat saat ini itu terkait angka undecided voters yang 28 sekian persen itu. Iya. Itu kenapa kok bisa tinggi sekali? Ya, ini kembali lagi bahwa masyarakat kita ini sudah pintar ya. Mereka akan melihat, mungkin akan menentukan pilihannya nanti semakin dekat. Biasanya sih semakin dekat hari pemilihan atau hari pemungutan suara, semakin pasti dong mereka menentukan pilihan. Tapi kali ini semakin banyak, justru kenapa makin bertambah? Iya, tapi mungkin karena ada rentang waktu kan 2 bulan kan. Nanti kan pemilihan 14 Februari 2024. Jadi masih ada waktu. Bisa jadi mereka melihat nih, Pak, karena kalau pertarungan sekarang pemilih Jokowi ya, terjadi pembelahan nih. Apakah mereka tetap setia, katakanlah misalnya PDIP kan mengusung Ganjar Pranowo. Pemilih PDIP yang juga pada pemilu 2019 pemilih Jokowi, apakah mereka tetap akan memilih Ganjar atau malah bergeser gitu. Nah, kan ada kemungkinan dia bergeser ke Prabowo Subianto atau jangan-jangan bisa ke Amin gitu. Atau pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bisa juga pemilih Prabowo yang selama ini loyal malah bergeser ke pasangan Amin juga. Karena kalau kita lihat di media sosial juga ya, ini kan nggak bisa memang apple to apple kita compare dengan hasil survei ini. Ya. Tapi secara faktual kita amatin, ketika misalnya ada pertarungan atau perdebatan di media sosial, misalnya kalau ada masalah jogetin aja misalnya gitu ya. Nah, ada komentar-komentar yang mengatakan, udahlah saya sudah 2 kali mendukung Prabowo, tapi kali ini saya tidak lagi memilih Prabowo, saya milih Amin gitu ya. Nah, ada yang seperti itu gitu. Bahkan aminin aja dulu, begitu kan? Ada yang seperti itu. Artinya apa? Ada pergeseran-pergeseran pemilih. Menariknya kan gini, tadi Bung Ken bicara soal seharusnya atau idealnya, makin mendekati pemilu, undecided voters harusnya makin berkurang dong. Mestinya. Idealnya. Ya, mestinya. Fenomena yang terjadi hari ini, yang survei yang dilakukan oleh bulan Agustus, dengan survei yang dilakukan oleh bulan Desember, undecided voters justru bertambah dan cukup signifikan, angka 28% itu. Ada apa, dinamika apa di antara proses ini yang justru makin mendekati pemilu, undecided jadi makin banyak? Iya. Terbalik dengan yang tadi kita sampaikan, makin mendekati pemilu harusnya undecided itu makin berkurang. Ya, sejak dimulainya kampanye dialogis ya, artinya kan mereka ini sekarang sudah berkampanye ke daerah-daerah dan sudah melihat program-program mereka dan mereka bagaimana tampil. Betul. Yang adanya sekarang kan misalnya ada nggak pertarungan narasi?
Ada nggak misalnya pertarungan argumentasi, gagasan dan segala macam. Mungkin ini pemilih sudah melihat gitu ya. Atau menunggu mungkin ya, menunggu apa sih hasil atau program-program yang mereka bisa konkretkan gitu. Bisa juga seperti itu. Bisa ya. Atau bisa juga mereka yang tadinya berharap, kan tadinya survei-surveinya Prabowo ini cukup tinggi ya. Terjadi pengurangan juga kalau kita lihat dari survei-survei ini. Nah, bisa jadi mereka selama ini melihat atau mengharapkan gagasan gitu ya, atau program konkret. Tapi ternyata kan yang ada adalah jogetin aja katanya kan. Yang ada adalah gemoy atau bagi-bagi susu. Bisa jadi mereka, wah tunggu dulu nih, saya belum memutuskan dulu nih pilihannya siapa gitu. Bisa juga seperti itu. Atau ada kegamangan di masyarakat sebenarnya. Gamang itu dalam arti begini. Ya. Mungkin mereka membaca, ini kan peta politik sangat sangat cair, sangat dinamis. Dan salah satu aktor penting menurut saya hari ini itu suka tidak suka kita sebut Presiden Jokowi. Ya. Ada nggak kegamangan yang dilihat oleh masyarakat? Sebenarnya Presiden Jokowi ini apa yang mesti dia lakukan? Sikap-sikap yang terakhir ya. Lalu terus kemudian dari lawan-lawan politiknya, terus belum lagi dinamika di antara ketiga capres yang ada. Jadi Ya. masyarakat masih menunggu gitu. Memang kalau kita amati sekarang, Jokowi juga kan frekuensi tampil di media juga belakangan ini kan berkurang ya. Berkurang. Apalagi juga ada beberapa kritik ya terhadap Jokowi ya. Soal penuntasan HAM berat misalnya. Ya kan juga disorot gitu ya. Soal pemberantasan korupsi misalnya. Dan mereka melihat sendiri seperti apa sih penanganan korupsi di eranya Presiden Joko Widodo ini. Bisa juga mereka mikir-mikir nih. Walaupun mereka 2019 mendukung Jokowi, tapi apakah dukung Ganjar atau dukung Prabowo nih? Karena kecenderungan dia kan ke Prabowo Gibran, mau tidak mau karena di sana ada putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Tapi, nah temuan LSI itu, justru ada yang bergeser ke pasangan Amin tuh. Dari paslon nomor 2. Dari paslon nomor 3 malah. Nomor 3. Nomor ya. 3 yang tadinya mereka itu solid mendukung PDI Perjuangan dan pemilih Jokowi gitu ya. Nah, kalau selama ini kan survei itu menyatakan ada di split 2 ya. Satu itu pendukung Jokowi yang PDIP dan pendukung Jokowi yang non PDIP. Nah, yang non PDIP ini memang kecenderungannya memang ke nomor 2, Prabowo Gibran. Kalau saya amati datanya, saya baca. Nah, ada sebagian walaupun tidak signifikan katanya malah bergeser ke pasangan Amin. Sebelum kita masuk ke tema yang lain, masih terkait temuan survei karena ini bagaimanapun menjadi tanda tanya di masyarakat. Ya. Suka tidak suka sentimen negatif ke paslon nomor 2 selama beberapa bulan terakhir ini sebenarnya tinggi. Ya. Tetapi tampaknya itu kenapa tidak tercermin di hasil survei. Contoh, Ya. blunder-blunder yang selama ini masyarakat juga sudah tahu. Ya. Belum lagi awal mulanya sekali itu dari problem Mahkamah Konstitusi. Gelombang itu makin kuat. Ya, benar. Makin kesini. Tetapi kok tampaknya itu tidak mempengaruhi ya preferensi politik masyarakat. Iya, memang kalau secara kognitif ya, artinya secara pengetahuan gitu ya, itu kan memang di berbagai survei juga tidak terlalu banyak yang tahu. Malah itu kan boleh dikatakan masih di bawah 50% orang tahu bahwa ini adalah karena hasil dari ubah-ubah aturan, ubah undang-undang di MK, sehingga Gibran ini bisa cawapres. Nggak semua orang tahu. Mungkin kalau semakin banyak yang tahu, mereka akan beralih pilihan. Tapi tidak semua yang tahu. Kemudian soal katakan Prabowo Subianto ini, dia itu adalah menantu Presiden Soeharto di era Orde Baru, gitu ya. Nah ini juga karena pemilih kita ini karena sekarang mayoritas atau yang paling banyak kurang lebih 56% anak-anak muda ya, itu milenial dan generasi Z atau Gen Z. Nah ini juga banyak yang tidak tahu. Kurang terinformasi kan? Iya, kurang. Mereka mungkin kurang tahu ya. Mungkin kalau tahu beda lagi pilihannya. Atau katakanlah punya sikap yang berbeda. Nah itu juga bisa berpengaruh. Dan selama proses kampanye ini bisa jadi, karena saya amati juga bagaimana di media dan di media sosial sudah muncul tuh mengingatkan tuh beberapa poin terkait dengan Prabowo Subianto,
terkait dengan putusan MK, sehingga mungkin anak-anak muda tadi itu mereka sudah mendapat informasi sehingga mereka belum memutuskan. Yang tadinya mungkin dia memilih nomor 02 ini bisa jadi bergeser atau setidaknya belum menjawab pilihan siapa. Gitu. Kita kan juga sampaikan selama ini, yang justru tidak turun kampanye paslon nomor 2. Kerjanya bagi-bagi susu, datang ke satu tempat, bicara tentang makan siang gratis, ya kan gitu. Nah, beda dengan yang paslon nomor 1 dan nomor 3. Iya, jelas Mereka berbeda. rajin banget keliling, tetapi kok tidak tercermin di hasil survei ini. Problem apa sebenarnya yang terjadi dengan temuan ini gitu, Bang Ken, menurut Bang Ken? Iya, memang kalau masyarakat pemilih satu lagi. Karakter, image tentang seorang Prabowo, apakah memang betul-betul saat ini sudah berubah dari gambaran dan image orang tentang seorang Prabowo Subianto ketika maju 2014, maju 2019? Ya, berubahnya itu kalau karakter manusia kan sifat dasarnya kan ada ya. Jadi kalaupun ada diubah-ubah, nanti kembali lagi ke sifat dasar bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin ahli psikologi lah yang lebih paham ya. Tapi kan itu bisa karena menyesuaikan. Setelah itu nanti banyak yang mengatakan begini, Prabowo itu kan dia hanya takut pada atasannya. Oh, gitu. Jadi sekarang ini hanya satu atasannya, ya presiden ya. Dia hanya takut sama Presiden Joko Widodo tuh. Begitu dia jadi presiden nggak ada yang takut tuh. Mungkin isu-isu kemarin tuh sempat misalnya ada penggamparan apa, itu bisa jadi orang khawatir seperti itu kan. Wah kalau dia jadi presiden nggak ada atasan, yang lain mah rata semua. Atau nggak ada kita disegani patut gitu. mencurigai juga gitu. Temuan dari lembaga-lembaga survei contoh ini kan yang beredar. Misalnya ketika sampel ini kan kalau kata saya kutip saja langsung apa yang disampaikan oleh Mas F. Ketika sebuah survei hal yang paling mendasar itu adalah ketika kita menentukan responden. Begitu responden ini bocor ke pihak eksternal menurut dia ini, saya mengutip aja. Maka kemudian pihak-pihak tertentu yang merasa punya kepentingan lalu melakukan mitigasi. Melakukan sesuatu lah di daerah yang kira-kira bakal diambil sampel untuk kepentingan survei. Diguyur bansos kek, dikasih BLT kek, tetapi sudah dilakukan intervensi lebih dulu. Sehingga ketika seorang diinterview atau dilakukan proses wawancara entah tatap muka dari pihak lembaga survei manapun, ya kemudian sebenarnya sudah ketahuan dia akan memilih siapa dan kemana. Terus yang kedua, kata dia ini Mas, tergantung pertanyaan yang dikonstruksikan ketika kita bertanya. Jadi lah angka-angkanya, karena menurut dia ini bacaan data survei ini sebenarnya patut kita duga. Kalau lembaga survei kan dia bekerja berdasarkan ilmiah ya. Ini kan diakui secara ilmiah. Betul. Soal hasilnya beda, ya itu memang masa surveinya, waktu, kemudian penarikan sampel atau samplingnya, dan juga memang pertanyaan-pertanyaan, formula pertanyaan itu akan sangat berpengaruh, udah pasti. Tapi kita tidak menyalahkan lembaga survei lah. Artinya untuk saat ini ketika disurvei, ya seperti itulah mungkin potretnya. Karena ini kan dinamis. Besok akan semakin banyak orang yang tahu informasi, bisa juga dia beralih pilihannya. Pas hari H juga bisa beralih. Karena apa? Ya waktu, ruang dan waktu. Karena itu survei itu tidak boleh terlalu lama juga. Data-data yang cukup lama nggak bisa dipakai. Itu makanya kalau dalam riset-riset kuantitatif di perguruan tinggi itu data yang di capture itu tidak boleh lebih dari 6 bulan juga gitu kan. Nah itu idealnya seperti itu. Tapi ada juga memang lembaga survei yang katakanlah yang juga merangkap sebagai konsultan. Betul. Nah kalau yang merangkap sebagai konsultan ini yang juga mereka bisa melakukan treatment. Misalnya survei pertama nih, kita survei nih hasilnya katakanlah A, B, C, D peringkatnya. Setelah itu dalam survei itu dia sisipkan tuh pertanyaan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu kan. Nah setelah itu lalu dia lakukan treatment sesuai dengan hasil survei tadi, yang dibutuhkan adalah ini BLT atau apa misalnya. Udah diguyur itu untuk daerah-daerah memang yang membutuhkan itu. Beda daerah beda kebutuhan dan beda treatment. Kalau kita sekarang misalnya 38 provinsi, maka ya treatmentnya juga bisa berbeda-beda tuh.
hasil survei tadi misalnya kebutuhan di masyarakat provinsi A, provinsi B dan seterusnya itu XYZ gitu misalnya, itu kan beda-beda. Lalu dia lakukan treatment, lalu disurvei lagi. Nah, itu pun harapannya kan bisa meningkat tuh. Tapi bisa jadi loh berbeda karena di daerah lain bisa jadi kan kalau misalnya treatmentnya nggak sekaligus secara menyeluruh, nah itu bisa juga berbeda hasilnya. Tapi ya kerja-kerja yang saya tahu kalau ada lembaga survei yang merangkap konsultannya seperti itu kerjanya. Dia survei dulu, lalu nanti dipertanyakan seperti apa yang dibutuhkan oleh ini, dan ketika misalnya Anda terpenuhi itu akan memilih katakanlah si A misalnya. Nah, lalu dilakukan treatment, maka hasilnya juga bisa sesuai dengan yang direncanakan gitu. Jadi hasil survei ini potret sementara saja, sahabat Media Indonesia. Benar. Kita masih menunggu, kan ini masih ada waktu. Iya, masih banyak waktu. Paslon nomor 1, paslon nomor 3, jangan berkecil hati dulu kan begitu. Kita perlu memberikan optimisme juga kepada tiga kontestan kandidat ini. Pilpres ini belum selesai, masih ada waktu kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Dan sudah ada presidennya pada saat Pilkada DKI itu ya, 2017 ya. Nah itu Anies Baswedan itu selalu peringkat 3, tapi ternyata bisa menang gitu kan. Betul. Nah ini kita tidak mengatakan kita berpihak kepada Anies Baswedan, tapi kita menyampaikan bahwa ada presiden orang yang selalu diposisikan peringkat 3 juga misalnya di dalam dalam survei, bukan berarti tidak ada peluang gitu ya. Bisa juga beralih atau perubahan perolehan suara pada saat apalagi mendekati pemungutan suara. Sebentar malam Bang Ken akan dimulai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Iya, dan ini pasti akan seru ya. Nah, kalau dibuka pertanyaan, katakan setiap peserta ini bisa bertanya bebas kepada calon lain gitu ya. Tapi kalau semua sudah diatur pertanyaannya dan dijawab dengan ini ya kurang seru lah. Tapi kalau dinamis, katakanlah misalnya nomor 1 bisa bertanya ke nomor 2, nomor 1 ke nomor 3, begitu juga nomor 2 ke nomor 1, 2 ke 3 gitu. 3 juga begitu juga, 3 ke 1 dan ke 2 dengan pertanyaan bebas gitu ya. Sepanjang pada tema yang sudah ditentukan, temanya kan kali ini pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kemudian layanan publik, kerukunan antar beragama, antar warga gitu, penguatan demokrasi. Sepanjang pada itu. Nah, kita lihat sebenarnya sudah ada quote atau pernyataan-pernyataan dari masing-masing calon ini kan. Seperti apa kira-kira Bang Ken? Ya, jelas kalau Anies Baswedan sebagai nomor urut 1, dia mengatakan bahwa, nah ini mengutip ya soal Konoha dan Wakanda ketika dia menyampaikan pidato di depan mahasiswa di UI itu ya. Artinya memang ada kecenderungan sekarang kebebasan ekspresi itu dibungkam karena dengan adanya undang-undang ITE itu, informasi transaksi elektronik itu. Nah, itu apa namanya? Salah satu yang harus dibuka kerannya supaya masyarakat itu ya namanya demokrasi harus ada kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan tentu kemerdekaan pers. Gitu. Nah, itu penting sekali untuk penguatan demokrasi. Nah, Ganjar juga punya komentar soal itu bahwa dia ketika pengambilan nomor urut atau pendaftaran di KPU, dia menyatakan dalam pidatonya yakin akan meneruskan semangat reformasi. Tapi ya kita lihatlah nanti ya. Nah, nomor 2 ini kita nggak mendengar tuh. Dia hanya mengatakan demokrasi itu ya sebuah proses saja itu gitu kan. Jangan-jangan nanti dijogetin aja gitu ya kan. Nah, ini problem nih soal demokrasi. Tapi ngomong-ngomong paslon nomor 2 ini kan ada tema HAM juga kan? Ya, jelas ada tema informasinya kan kemarin semua aktivis 98 itu dikumpulin tuh. Iya. Di TKN. Yang saya ingat 98 baru-baru ini meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto. Betul. Nah, ada sebagian ya di TKN kan di bawah pimpinan Mas Budiman kan? Oh iya. Budiman Sujatmiko yang pimpin, terus ada beberapa teman aktivis 98. Pesannya sih sama. Mereka mau jadi deterjen lah, katakan kira-kira begitu. Mau mengatakan bahwa Prabowo 98 Prabowo itu bersih dari noda hitam jejak pelanggaran HAM masa lalu. Itu pesan yang mereka mau sampaikan kemarin. Itu gimana itu kira-kira? Ya, dibersihkan pakai apa gitu kan. Nah, tapi sekarang viral juga kok di YouTube itu, YouTube-nya Herman Sulistyo yang menceritakan bagaimana noda hitamnya Prabowo Subianto terkait dengan peristiwa 98. Bagaimana kasus-kasus penculikan, bagaimana ditemukan jenazah di
di Kepulauan Seribu sampai ke perairan Lampung itu kan, dia cerita kok di YouTube dan itu sekarang viral itu. Nah, kisah-kisah seperti itu sekarang sudah didiseminasi atau disebarluaskan di media sosial di YouTube sana. Sehingga anak-anak muda juga mungkin mereka akan mendengar ulang, memutar ulang, mengetahui siapa sih Prabowo Subianto ini gitu. Yang beredar juga ini agak lucu ini Pak Wiranto. Iya. Ini kan dia udah dukung di sana kan. Iya. Cuman udah keluar lagi video dia pun yang hati ini mengatakan dia heran katanya. Saya kok heran katanya isu tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo ini selalu muncul 5 tahunan kata. 5 tahun lalu orang yang sama yang membicarakan dan memastikan bahwa betul terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Tapi 5 tahun berikutnya saat ini beliau akan semudah itu mengingkari juga fakta sejarah yang tadinya dia bicarakan. Nah, fenomena apa ini Bang Ken? Ya, itulah mungkin orang sudah lebih mementingkan pragmatisme ya. Nah, justru juga pegiat HAM yang saya tahu ketika Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto menjadi Menhan masuk dalam kabinetnya, disitulah para pegiat HAM dan kita dulu yang ikut demo 98 itu ya, walaupun saya bukan pemimpin demo, tapi saya ikut demo. Di Iya, depan betul, saya, betul. teman saya ketembak. Itu waktu kita demo di kampus USU. Nah, itu di memori kita ya, bahwa itu harus ada penuntasan. Ya, tapi ketika Prabowo Subianto bergabung di kabinetnya Presiden Jokowi, apa yang dikhawatirkan oleh para pegiat HAM, tidak akan ada penanganan atau penuntasan pelanggaran HAM berat, terbukti sampai sekarang nggak ada. Oke, dan memang nggak ada gerakan apa-apa juga Nggak ya? ada. Penuntasan kasus-kasus masa lalu itu ya? Nggak ada ya. Ya kasus Semanggi nggak ada kan yang dituntaskan. Betul, betul. Bahkan waktu itu ada penandatanganan sebuah Kepres atau Perpres itu diselesaikan di luar persidangan atau di luar peradilan gitu kan. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua. Nah, tapi apa hasilnya? Kan itu ditolak gitu. Nah, ini jadi problem. Pasti nanti di debat juga akan muncul ini kasus ini kan. Iya, Nah, kalau dua paslon lainnya ya memang tidak ada ya terkait HAM ya yang lebih katakanlah misalnya yang sempat menonjol terkait dengan pelanggaran HAM ya. Ada isu pemberantasan korupsi juga, Bang. Ya, pemberantasan korupsi ya. Nah, di sini memang apakah misalnya setiap yang dipanggil oleh KPK itu sudah dianggap ternoda? Kan enggak juga ya. Akan ada yang dipanggil KPK ya kan. Tapi apakah itu nah, sekarang katakanlah misalnya pasangan nomor urut 2 ini. Prestasinya soal pemberantasan korupsi. Betul. Nah, publik harus tahu. harus tahu. Kalau yang 2 ini mereka sudah pernah memimpin sebagai gubernur. Mereka membuat layanan yang supaya bersih dari korupsi ya. Misalnya Anies di DKI, Ganjar di Jawa Tengah. Mereka bikin bagaimana misalnya pengadaan barang jasa secara online gitu ya, supaya untuk mengikis atau katakanlah mengurangi kebocoran anggaran dan katakanlah misalnya pemborosan, mencegah korupsi juga gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini Prabowo Subianto, dia sebagai Menhan belum kita lihat apa yang dilakukan. Justru disorot misalnya soal apa? Soal food estate gitu. Betul, yang gagal. Ya, disorot juga soal pengadaan alutsista. Betul. Yang wah ini ada yang bekas apa segala macam. Nah, ini juga Isu markup juga ya. sempat dimunculkan oleh Pak Hasim sendiri malah kan. Nah, justru itu makanya kalau kita lihat nanti untuk katakanlah misalnya tema pemberantasan korupsi, ya dia akan kesulitan. Diprediksi dia akan Dia dilakukan prediksi. kesulitan. Walaupun dia katakan komit akan menutup kebocoran dan uang keluar negeri kita harus tutup kan, selalu ngomongnya seperti itu. Terus saya sudah cukup dan selesai dengan diri saya sendiri. Ya dia memang paling kaya, 2 triliun kalau nggak salah LHKPN-nya kan. Iya. Kalau digabung dengan Gibran 2 triliun lebih. Nah itu juga sebenarnya Boleh nggak kita curiga orang yang selalu sebut begini? Saya sudah harus selesai ada dengan publik diri saya harus sendiri. tahu betul ya sumber-sumber keuangan seorang pemimpin itu. Begitu jadi pejabat publik, publik harus tahu urusan privat dia pun menjadi pengetahuan publik itu. Dan Ketika diantara orang calon- mau menjadi pejabat publik, Di antara calon ini yang paling kismin paslon nomor 1 kayaknya kan. Kalau sepertinya ya kalau dari angka itu. Iya. Ya mudah-mudahan mereka menyampaikan ini real ya, sehingga kalau diperingkatkan peringkat 1 ya nomor urut 1 tuh, nomor 2
peringkat 2 untuk soal LHKPN ya, harta kekayaan. Yang nomor 2 yang tertinggi, nomor 3 malah nomor ya peringkat 3. Sambil kita nanti menunggu seperti apa kira-kira debat capres pertama ini yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat saat ini, seberapa besar dampak dan pengaruh debat pada pilihan preferensi masyarakat kira-kira? Iya, sejumlah penelitian terdahulu itu memang mengatakan bahwa pemberitaan atau katakanlah misalnya efek dari debat itu terhadap perilaku memilih, artinya memutuskan pilihan itu kecil ya. Awal-awal riset dulu hanya 8% ya ketika dilakukan di salah satu county di Amerika Serikat sana. Kecil. Tapi yang paling banyak berpengaruh itu memang ketika bisa menggugah perasaannya, emosi, kemudian soal keyakinan gitu. Itu yang sentimen, banyak perasaan sentimen itu ya. Kalau untuk kognisi memang nggak terlalu angkanya nggak bergeser sampai hari ini. Ya, riset-riset itu memang naik turun ya untuk pengaruh media ya atau pengaruh pemberitaan nanti kepada termasuk media sosial tentunya kan, komunikasi massa itu ya. Nah, itu kan memang naik turun ya. Pernah itu sangat menguat ya, makanya dulu ada teori-teori hipodermik yang dianggap itu pemberitaan itu atau penyampaian gagasan kepada publik itu bisa sangat berpengaruh. Tapi ternyata kemudian menurun. Nah, sekarang di era digital meningkat lagi tuh pengaruhnya terhadap politik gitu ya, itu tindakan atau perilaku politik pemilih. Bisa jadi kalau ini semakin digencarkan, tapi memang yang paling gampang melekat di publik itu adalah perilaku atau tampilan-tampilan yang seperti gemoy ini saya kira memang bisa gitu, jadi itu kosmetik aja gitu kira-kira. Iya, gimmick itu lebih menempel atau yang bisa menggugah emosi mereka tuh. Termasuk marah-marah. Bisa juga. Iya kan pernah beliau dulu marah-marah. Ya. Dulu. Bisa juga marah-marah itu ya pasti selalu ada kontroversial lah. Dulu ada pendukungnya, ada yang senyum, menolaknya gitu. Gitu. Tapi yang jelas dia lebih gampang tersampaikan kepada publik. Soal dia efek negatif atau positif itu tergantung pada pemilihnya. Tapi memang yang paling gampang ditangkap kalau kita bisa menggugah emosinya itu, emosi pemilih itu. Itu makanya mereka ini bermain di emosinya dengan cara gemoy. Walaupun sudah ada banyak yang menyorotin ya, gemoy udah nggak laku lagi, ada juga yang seperti itu. Kok cuman bisa jualan joget-joget aja gitu kan. Betul. Walaupun dibantah juga sama Prabowo, ya saya juga punya gagasan tapi dijogetin aja katanya kan. Gagasan saya hebat katanya gitu kan. Orang yang paling ditunggu-tunggu dan masyarakat penasaran hari ini kan bagaimana penampilan calon wakil presiden meskipun belum sesi mereka. Belum sesi mereka kan ini debat ini kan baru diantara capres nih hari ini. Walaupun nanti katanya dihadirkan juga. Betul. Tapi kita nggak tahu apakah hanya hadir dihadirin ya di peserta gitu di panggung ya. Tapi tidak berdampingan langsung dengan capresnya gitu ya. Nah, kan sempat juga di awal-awal katanya akan hadir berdampingan gitu ya. Betul. Tapi yang berdebat capres. Lalu untuk apa capresnya dulu di situ, bengong aja gitu. Nanti kita lihat aja apakah ada di katakanlah berdampingan tempat duduknya atau dia ada di katakanlah misalnya dihadirin tamu ini kan. Dan sekian tema debat ini kira-kira masyarakat, ekspektasi masyarakat itu Bang Ken ke arah mana? Misalnya begini, bicara tentang penguatan demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, bicara tentang pemberantasan korupsi, bicara tentang problem hukum. Apa sebenarnya yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat, ingin mereka ketahui komitmennya dari masing-masing pasangan calon? Ya, itu yang kita dilema masyarakat kita sekarang ya. Nah, kalau soal kasus korupsi, banyak fakta-fakta, orang bencilah soal korupsi ini kan, tapi kok selesai jadi terpidana, ikut jadi caleg kok terpilih lagi gitu kan. Masyarakatnya juga aneh juga. Aneh juga gitu ya. Nah, soal korupsi itu. Tapi ya kita harap soal capres-capres ini ya harus betul-betul clear dari soal korupsi gitu ya. Mungkin yang paling ditunggu soal ekonomi, dan masyarakat kita ini kan dia tidak berpikir ekonomi makro yang ya mungkin kelas menengah sudah mulai berpikir gitu ya. Dia mungkin lebih pada kalau saya nyekolahkan anak bisa ini ya, pendidikan misalnya, berobat, atau misalnya kalau saya butuh makanan ada makanan gitu, sakit, beras bisa bisa terjangkau,
harga sembako bisa terkendali. Mungkin harapannya masih sebatas itu. Ya, ya. Kesehatan bisa dijangkau gitu ya. Lebih wilayah sana. Nah kalau misalnya kalau misalnya penegakan hukum, kalau heboh misalnya soal kasus Sambo itu langsung jadi perhatian. Tapi setelah itu turun lagi. Gitu. Nah, kita coba bedah satu-satu contoh aja misalnya. Bicara soal hukum misalnya. ya. Banyak sekali saat ini yang saya pikir juga muncul menjadi opini di masyarakat. No viral, no justice. Kan begitu juga. Iya, nah itu dia. Nah, itu sekarang masyarakat kita itu seolah-olah harus dipiralkan gitu. Betul. Tapi kan tidak mudah juga bikin viral, kan? Nah, makanya masyarakat punya kasus apa nih? Kasus tanah atau kasus warisan pengen langsung, Betul. wah bisa dong minta tolong dipiralin dong gitu. Betul. Gimana caranya biar viral gitu. Seolah-olah dengan viral aja cukup menyelesaikan persoalan. Betul. Padahal kan harus ditempuh dengan cara katakanlah misalnya melaporkan, kemudian ke ini kalau misalnya perdata ke pengadilan perdata gitu ya. Tapi mindset masyarakat kita itu kalau nggak viral nggak akan ada penyelesaian kasus ini. Ini artinya kalau seperti ini situasinya masyarakat kita ini khawatir bahwa penegakan hukum itu dia tebang pilih. Dia hanya yang viral aja atau yang punya ada kepentingan kekuasaan. Intinya masyarakat yang ingin mencari keadilan masih tidak semudah seperti dalam teori-teori yang mungkin masyarakat tahu. Bisa jadi juga penegakan hukum itu juga ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bisa Betul. jadi. Masih seputar itu. Bisa seperti itu. Dan itulah harapan publik mungkin untuk penegakan hukum ya. Dari 3 capres ini, siapa kira-kira yang mereka betul-betul dipercaya mampu menegakkan hukum? Itu pasti mereka akan saksikan nanti pada saat debat. Komitmen mereka tampak gak kira-kira dalam beberapa wacana belakangan ini? Saya kira terlihat ya. Misalnya? Ya, 3 ini selalu menyatakan bahwa akan melakukan penegakan hukum, gitu ya. Ya ada juga yang menyatakan, ya kalau nomor 1 jelas dia, ya penegakan hukum, keadilan untuk semua, gitu ya. Keadilan. Visi besarnya aja adil makmur. Iya, adil makmur. Jadi keadilan itu untuk semuanya. Kesempatan yang sama, gitu ya. Nah, begitu juga nomor urut 2 dia bilang juga ya tapi dia jarang mengatakan keadilan. Jarang ya? Jarang. Ya beliau jarang banget Ya, ya. penegakan hukum aja isu-isu yang menghukum. sebenarnya Dia dibutuhkan selalu mengingatkan kalau masih ada korupsi ya ditindak gitu ya dengan suara yang keras Menggelegar. begitu kan. Ya itu kalau nomor 2. Kalau nomor 3 saya yakin juga ya. Artinya di situ ada rekam jejak mereka ada Ganjar, kemudian ada Prof Mahfud ini kan dia ya kita kenal berani untuk pemberantasan korupsi, berani juga. Saya kira apalagi soal korupsi berani. Betul. Ya. Aspek lain Tidak diragukan lah kalau yang 2 ini ya. Ya. Tinggal bagaimana mereka meyakinkan dan bagaimana mereka menyampaikan narasi-narasi yang mudah dicerna publik. Betul. Nah, kalau terkait penguatan demokrasi, kan ini kan ada catatan juga nih terkait penguatan demokrasi. Iya. Bahwa justru apa yang sudah dirintis dari tahun 98 sejak masa reformasi, konsolidasi demokrasi kita, justru di era Jokowi malah makin menurun. Terutama yang orang lihat kemarin pasca keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Jadi catatan dong untuk paslon nomor 2 besok. Iya, benar sekali. Terkait itu. Dan soal MK, putusan MK itu sudah jelas lah ya, sudah dinyatakan terjadi pelanggaran etik di situ, bahkan sudah diberikan sanksi pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusinya, ya kan, ya yang disebut dengan paman Anwar Usman ini, ya kan. Nah, sekarang kita lihat yang terbaru aja, misalnya soal Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Seperti apa sikap yang 3 ini kan gitu. Kalau Anies kan jelas dia menolak kalau itu ditunjuk. Oleh Presiden. Justru ya sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan, dia yang menentukan. Justru ini adalah kota yang masyarakatnya sudah lebih terdidik dari tingkat kesejahteraan, ya dia ibu kota selama ini kan gitu kan. Kalau nanti dia jadi daerah khusus ibu kota Jakarta atau daerah khusus Jakarta jadinya, ya mestinya justru di kota-kota besar itulah yang dibuat pemilihan langsung. Dan selama ini undang-undang yang lama yang ada sekarang gitu yang akan diganti nanti bahwa justru harus 50% plus 1
bisa dinyatakan sebagai gubernur terpilih. Betul. Nah, daerah-daerah lain mana yang terbanyak ya itu langsung Yang pemenang, otomatis. Nah, di sini kan lebih selektif untuk jadi kepala daerah atau jadi gubernur di DKI atau nanti jadi daerah khusus Jakarta. Nah, kalau ini ditunjuk, nah ini kan apa namanya kebalikannya, daerah yang sudah lebih maju, masyarakatnya lebih terdidik, lebih paham soal demokrasi, mestinya tidak khawatir dong dia dilaksanakan pemilihan langsung. Di antara tiga Nah. sosok ini, artinya bicara tentang penguatan demokrasi, kita boleh evaluasi dong satu-satu. Misalnya, Ya dari sikap ke sini dulu. Dari sikap ke Tadi situ. katakanlah misalnya kalau Ganjar Pranowo kan mengatakan ya boleh langsung, tapi kalau itu mau dinyatakan sebagai kota administratif ditunjuk langsung juga nggak apa-apa. apa? Nah ini kan satu sikap yang ambigu juga menurut saya. Ya harus firm dong kita punya sikap bahwa ini sebuah kota, ya kan? Sebuah kota yang tidak hanya sebatas kota administratif gitu, tapi ini kota besar sebagai daerah khusus Jakarta nanti, masyarakatnya sudah lebih maju. Ya, saya kira pemilihan langsung lebih tepat. Justru kota-kota yang lain juga sudah melaksanakan itu. Nah kalau Prabowo Gibran ya jelas sikapnya yang mendukung apa yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi yang sekarang gitu kan. Dia penunjukan. Nah dari situ sudah terlihat sebenarnya seperti apa gambarannya melihat demokrasi Indonesia. Walaupun memang dalam konstitusi kita untuk pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis bahasanya. Tapi untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR, DPRD, dan DPD itu dilakukan secara langsung. Tambahan lagi saat ini kan orang lagi resah, katanya pemilu besok ini ya patut diduga berjalan unfair misalnya, karena ada intervensi terutama dari kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ini kan aspek-aspek juga yang menurunkan kualitas demokrasi kita. Ya, udah banyak fakta-fakta ya. Dari pemberitaan, kita lihat saja itu banyak di pemberitaan bagaimana ada pemeriksaan kepala desa, atau macam-macam itu ya. Ketika misalnya tidak mau untuk mendukung salah satu calon tertentu, Betul. diungkap kasusnya misalnya. Nah yang seperti ini kan intervensi. Artinya kalau ada yang seperti ini, ada posisi mereka yang harus netral menjadi tidak netral, berpihak mereka. Nah kan sudah harus ada kewajiban bagi ASN, TNI, Polri pada posisi netral. Jadi kalau ada, apalagi sudah ada pernyataan bahwa selama proses pemilu tidak akan melakukan atau melakukan penyidikan atau proses hukum gitu ya. Tapi nyatanya itu ada yang dipakai gitu, Dan untuk hal-hal tertentu. Pengkondisian yang sama saat ini juga ya sedang melanda, patut diduga Komisi Pemilihan Umum misalnya. Nah, kan dengan adanya Kan perubahan juga, debat-debat ini, ya, kan perubahan ada. kan jadi Bisa jadi dia ingin mungkin membawa kepentingan juga calon tertentu. diintervensi, sangat mungkin diintervensi, atau dia membuka ruang untuk diintervensi. Kalau bahasa MK itu kan membuka ruang untuk diintervensi. Nah, bisa jadi membuka Skenario ruang untuk itu. tidak saling mendebat itu ya. Katanya tidak bisa saling mendebat antar pasangan calon. Padahal 2019 justru itu yang membuat dinamika debat itu menjadi lebih hidup. Iya, lebih hidup, dan tidak perlu dikhawatirkan kalau si A menyudutkan si B. Betul. Atau si capres katakanlah nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, mana juga debat kan. Debat harusnya memang kan lebih Supaya terlihat gagasannya orisinal. Akan beda dengan visi misi kan bisa dibuatkan. Atau kalau dibuat sendiri pun dengan ya beda kan. jawabannya Tertulis. mungkin udah template diberikan oleh tim sukses kan Bisa bisa itu juga. kan. Ya, tapi kan orisinal pemikiran dia, gagasan dia ketika di debat itu akan Muncul terlihat. itu ketika ada dialog. Iya. Gitu. Soal apa misalnya? Soal layanan publik, soal pemberantasan korupsi, Jadi, soal penanganan HAM. Kita mungkin tidak bisa berharap banyak dari debat seperti yang kita bayangkan antar calon pemimpin yang memang punya visi misi, punya gagasan, punya pemikiran bisa muncul pada debat. Ya, mungkin ini kan formula pertama. Kan bisa jadi ini kan baru debat pertama nanti. Akan dievaluasi. Kan ada 5 kali debat ya. 3 kali debat capres, kemudian 2 kali debat cawapres. Nanti bisa jadi ada evaluasi gitu ya. Tapi kita belum tahu persis nih. Karena kemarin kan sudah diumumkan tuh nama-nama panelisnya ya. Nah, tapi apakah nanti
dinamis atau tidak ya kita Kalau saksikan tidak aja ada nanti. dialog itu ya kita baca di buku aja kan gitu. Iya. Mana visi misimu kita cari di internet udah kita baca Ah. aja karena ujung-ujungnya mereka membacakan. Iya. Lebih kurangnya disampaikan apa yang dihafalkan kan begitu. Iya, benar. Nah, yang kita harapkan tuh bisa dinamis, Tidak ada bisa pendalaman bisa mungkin dialogis ya kan. Antar capres itu bisa nggak harus marah-marahan sih ya, maksudnya harus ngegas gitu nggak juga. siap. Tapi bagaimana juga bisa dibuat santai juga kan bisa. Ya, ya. Jangan-jangan juga misalnya ketika katakanlah si nomor 1 mendebat, mungkin dijogetin dulu gitu kan, joget-joget dulu. Kan sekarang asal apa itu kan bisa dijoget-jogetin gitu. Apapun yang didebatkan jogetin aja. Baik, Bang Ken, saya pikir itu dulu obrolan kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi teman-teman sahabat media Indonesia pada obrolan kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Oke.